Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setia Utami AMD. Saya dari Puskesmas 92 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Saya peserta latsar CPNS golongan 2 angkatan pertama PPSDM Regional Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Leni Mulyansari. Saya Kepala Puskesmas Sumbang 2. Kebetulan pada saat ini saya didaulat untuk menjadi mentor peserta latsar Saudari Teguh Setia Utami AMD. Terima kasih, maaf atas tidak ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, Izinkan saya kemarin mendapat tugas mengenai wawancara dengan mentor terkait penerapan nilai-nilai berakhlak di instansi masing-masing. Nah, untuk kira-kira untuk di Puskesmas Sumbang 2 gimana ya Bu penerapan untuk nilai-nilai berakhlaknya, yaitu yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif penting untuk diterapkan di Puskesmas Sumbang 2. Menurut pendapat Ibu seperti apa nih Bu? ya, kalau untuk di Puskesmas Sumbang 2 sendiri, saya rasa sangat perlu ya Mbak, karena sesuai arahan dari Presiden Jokowi tentunya ya, dari keputusan Kepala tahun 2022 bahwa core value berakhlak itu sangat mendukung pelayanan di Puskesmas Sumbang 2 ya, karena di situ memang ada beberapa nilai-nilai yang sangat bisa diterapkan terutama dalam pekerjaan dan juga kegiatan sehari-hari dalam melakukan pelayanan. Baik Bu. Lalu bagaimana bentuk penerapan nilai dasar yang pertama yaitu tentang berorientasi pelayanan Bu? Apa yang dilakukan oleh karyawan Puskesmas Sumbang 2 dalam hal nilai dasar berorientasi pelayanan? Ya, bahwa segala kegiatan yang kita lakukan ya, terutama karena kita ini adalah sebagai pelayan masyarakat, tentu saja kita lebih mengutamakan pelayanan yang terstandar. Di sini salah satunya bahwa Puskesmas itu memiliki standar pelayanan minimal. Itu yang menjadi target kegiatan kita ya, dan juga bahwa pelayanan yang kita lakukan itu ada prosedurnya. Jadi di situ harapannya apa yang kita lakukan sesuai SOP dan apa kegiatan yang kita lakukan juga memenuhi target untuk SPM selama ini. Berarti setiap pelayanan harus berdasarkan ada SOP-nya sama standar pelayanan minimalnya. Ya, karena harus itu mendukung kedua hal betul, tersebut. betul, karena memang itu menjadi kriteria penilaian ya, penilaian kinerja Puskesmas salah satunya tentang SPM tersebut, dan tentunya melalui SOP kita akan berjalan sesuai prosedur dan standarnya seperti itu. Baik Ibu. Lalu untuk penerapan nilai berakhlak yang kedua, akuntabel, kegiatan seperti apa ya Bu yang dilakukan di Puskesmas, khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penggunaan barang milik daerah? Ya, terutama di sini karena salah satu manajemen di Puskesmas itu kan ada tentang keuangan ya, dan juga di sana juga ada tentang Satgas ya. Harapannya kita semua bertanggung jawab dalam penggunaannya, termasuk di sini masalah keuangan ya, yang harus memang transparan dan efisien, tepat guna seperti itu. Dan dalam bertanggung jawab itu sendiri ada yang kita lakukan, jadi ada audit-audit yang memang harus kita jalani ya, karena di situ sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengolah barang, sarana, prasarana serta keuangan milik negara. Terus juga di audit tiap tahun ya Bu oleh kantor akuntan publik? Iya, ada. Makanya kita ada juga konsultan yang kita ini ya, MOU dengan beliau, harapannya apa yang kita kerjakan terkait keuangan ini tidak mengungguli hal-hal yang bermasalah atau tidak sesuai dengan negara seperti itu. Lanjut nih Bu, untuk mewujudkan ASN yang kompeten, dukungan seperti apa ya Bu yang diberikan kepada ASN dari Puskesmas Sumbang 2 agar memperoleh kualitas yang terbaik? Ya. Untuk sampai saat ini tentang kompetensi sendiri, Puskesmas Sumbang 2 memberikan seluas-luasnya ya peningkatan kompetensi dari masing-masing profesi
Di antaranya salah satu dukungan kami, kita ada anggaran pula ya untuk pelatihan dan juga peningkatan mutu pelayanan dari baik pelayannya, petugas ya maupun secara menyeluruh ya dari kegiatan ya. Jadi memang ada beberapa anggaran ya yang kita berikan untuk peningkatan mutu pelayanan terkait kompetensinya. Di samping itu kita selalu informasikan memang jika ada hal-hal terkait, mungkin ada seminar ya, pelatihan ya, kita buka seluas-luasnya kebebasan ya untuk karyawan sendiri meningkatkan ilmu dan skillnya seperti itu. Terus salah satu dukungannya juga dalam bentuk itu ya Bu, tugas belajar atau izin belajar selalu ya, izin ya Bu? Ya selalu, sampai dengan saat ini ada 3 bidan juga yang sudah melakukan ini izin belajar ya, ada. Dan beberapa hari lalu memang ada teman-teman yang sudah kubel, alhamdulillah ya, nilainya kumlot, alhamdulillah. Jadi bisa kita terapkan ya untuk selanjutnya, itu menjadi evaluasi apakah memang peningkatan kompetensi dia katakanlah bisa layak dan sesuai untuk diterapkan di Puskesmas Subang juga seperti itu. Jadi Puskesmas membuka kesempatan seluas-luasnya. Insya Allah. Demikian pula kalau Mbak Tami nanti ada keinginan ini, pasti kita ya dukung selalu ya. Seperti itu. Lalu Bu, untuk penerapan mewujudkan suasana kerja yang harmonis di lingkungan Puskesmas baik internal maupun eksternal, kegiatan apa ya Bu yang telah dilaksanakan? Selama ini untuk kegiatan yang harmonis memang pernah kita lakukan, semisal melakukan ini ya, kegiatan kebun pernah, kemudian kegiatan blokmin juga kita lakukan di luar ya. Harapannya harmonis di sini tercipta ini ya, ada keserasian dalam kerjasama, maksudnya seperti itu, dan menciptakan sinergi. Jadi kita mencari klik di dalam hal ini jiwa ya, agar bagaimana menyatu ya di luar lingkungan kerja seperti apa dan di dalam suatu instansi seperti apa, itu yang kita munculkan di sana. Makanya kadang ya nggak selalu dalam gedung lah ya, mungkin bosan sekali waktu kita urut keluar. Tujuannya ya kita juga ingin tahu nih harmonisasi teman-teman ini bagaimana saat ada di luar lingkungan kerja juga. Ya, jadi satu visi misi ya Bu ya. Ya harapannya dengan visi misi ya antara kita dengan apa yang sudah ditetapkan Bupati juga harus sinkron tentunya seperti itu ya. Tanpa keluar dari jalur yang harus kita lakukan ya di sini seperti itu. Untuk yang berikutnya, nilai dasar loyalitas Bu, apa upaya Puskesmas untuk mendorong ASN Puskesmas memiliki rasa loyalitas di lingkungan kerja sehingga nama baik Puskesmas terjaga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya pasti kembali lagi bahwa kita orientasinya kan pelayanan pula ya. Di sini loyalnya bahwa teman-teman ini diharapkan melakukan kegiatan itu tidak hanya terpaku pada satu hal tentang mungkin di sini khusus di kompetensinya. Jadi loyal ini bisa dia lakukan saat misalkan harus di luar jam ya, di luar jam pelayanan itu kita sering melakukan hal-hal yang memang katakanlah bisa disebut lemburan ya, tapi karena untuk saat ini bahkan tidak bisa di SPJ kan ya, nggak masalah ya. Tidak hanya vaksinasi ya yang waktu lalu sampai memakan waktu lama, terutama teman-teman yang melakukan kegiatan di luar pelayanan karena memang jamnya administrasi sangat terbatas ya. Pelayanan kita jam 12, kita mengerjakan nanti kegiatan administrasi bisa lebih dari waktu yang telah ditentukan seperti itu. Ya semoga sih ini bisa mendidik teman-teman pula bahwa dalam bertanggung jawab waktu ya, ini memanage waktu penting juga seperti itu. Kemarin juga setiap hari itu ya Bu, Ibu ada kegiatan kelas remaja juga ya Bu, yang ditugasi petugasnya. Itu dia salah satu bentuk ya, juga ya Bu. Buat jam-jam ini kita ya. Lalu Bu, untuk yang berikutnya, dengan cepatnya perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi saat ini, untuk nilai adaptif seperti apa yang Puskesmas kembangkan? Adakah inovasi-inovasi layanan yang sudah dilaksanakan Bu? Ya. Sampai dengan saat ini ya, yang memang benar-benar membuat kita mungkin terpukul ya, bukan hanya di lingkungan instansi pelayanan, tapi di seluruh lini kegiatan kehidupan ya.
bahwa kita selama pandemi ini terutama ya, karena memang dengan berubahnya perundangan ya, peraturan kita untuk melakukan pelayanan otomatis ini mengharapkan kita melakukan perubahan dengan cepat ya. Salah satunya memang di sini semisal selama pandemi ini ya, karena memang kita menerapkan protokolnya ya, jadi kontak ini benar-benar kita batasi ya, termasuk di sini APD-nya ya harus seperti apa, kemudian yang biasanya kita berkumpul ya di dalam suatu instansi atau mungkin kontak pasien bisa lebih dekat ya, karena ada pandemi ini, ada keterbatasan, apalagi terkait kegiatan UKM ya, pelayanan di luar ini benar-benar SOP-nya harus berubah ya, karena APD di sini harus lebih diutamakan, keselamatan karyawan ya, tetap kami sebagai manajemen kan harus mengutamakan ya, di dalam berkegiatan harus lebih hati-hati lagi, dan harapannya dengan adaptif itu teman-teman pula ya, jadi bukan hanya secara instansi tapi secara personal juga harus bisa melakukan kegiatan kerjasama sesuai dengan protokol yang ditetapkan seperti itu. Untuk nilai dasar yang terakhir Ibu, kolaboratif dalam melaksanakan layanan kesehatan tentu sangat berkaitan dengan lingkungan dan stakeholder yang beragam. Lalu kegiatan apa yang Puskesmas tempuh untuk mewujudkan nilai-nilai kolaboratif Bu? Ya, kalau untuk kolaboratif lebih ke arah ini ya, berarti kerjasama dan ini ya, koordinasi beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti yang sudah jadi memang ada kegiatan yang terkait lintas sektoral seperti itu, lintas sektoral, kemudian ada juga lintas program ini yang harus kita giatkan pula. Kemudian sampai dengan saat ini Puskesmas kan memang MOU ya terus menerus dengan BPJS salah satunya, kemudian ada MOU pula dengan sarana pendidikan seperti itu. Jadi Puskesmas Subang II sendiri sampai dengan saat ini menjadi ladang untuk ini juga, ini praktek ya, pelet buat teman-teman atau adik-adik di di mahasiswa ya. Harapannya sih justru bisa kolaborasi apa yang kita mungkin tidak mampu menggapai masyarakat, dengan adanya teman-teman dari pendidikan, dunia pendidikan, dia bisa sampai masuk invasi secara menyeluruh ke masyarakat kita ya, dengan sama-sama satu tujuan yaitu meningkatkan taraf kesehatan tentunya di puskesmas dan wilayah kerjanya seperti itu. Itu harapan seperti itu yang kita lakukan, Mbak. Ya Ibu, ini sambung Bu, sudah selesai 7 nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya. Terima kasih Ibu, Ya, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.